Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Lia Fitri. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai materi bentuk aljabar. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengenal bentuk aljabar dan mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar serta menyelesaikan bentuk aljabar dalam masalah nyata. Adapun tujuan dari pembelajaran pada kesempatan ini yaitu siswa dapat memahami bentuk aljabar, yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan faktor. Dan siswa dapat menganalisis bentuk aljabar. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menentukan variabel, koefisien, konstanta, dan faktor. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, coba perhatikan percakapan antara Widi dan Hani. Suatu hari, Widi dan Hani membeli alat tulis di toko grosir. Kemudian, terjadilah percakapan antara Widi dan Hani. Hani, kamu membeli pulpen banyak sekali. Kata Hani, iya, saya membeli pulpen untuk titipan saudara-saudara saya. 1 pak dan 3 buah pulpen. Kalau kamu beli apa saja? Widi, saya cuma membeli 3 pulpen, Han. Nah, dari percakapan di atas, tentunya terdapat perbedaan dalam menyatakan banyaknya barang yang dibeli. Seperti Hani menyatakan dalam bentuk 1 pak, sedangkan Widi menyebutkan banyak pulpennya dalam satuan pulpen. Coba perhatikan tabel berikut. Di sini terdapat sebuah tabel yang menyatakan barang yang dibeli oleh Widi dan Hani. Widi membeli 1 pak dan 3 buah pulpen, sedangkan Hani membeli 3 buah pulpen. Nah, dari keduanya dapat kita ubah ke dalam bentuk aljabar, yaitu pada barang-barang yang dibeli oleh Widi dapat kita nyatakan dalam bentuk 1x plus 3 atau x plus 3. Dan Hani dapat kita nyatakan dalam bentuk aljabar yaitu 3. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa simbol X menyatakan dalam bentuk 1 pak. Simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan, yakni contohnya, jika X bernilai 10, maka X plus 3 sama dengan 10 plus 3, yaitu 13. Dan contoh laginya yaitu jika X 8, maka X plus 3 sama dengan 8 plus 3 sama dengan 11, dan lain-lain. Nah, nilai pada bentuk aljabar di atas itu bergantung pada nilai X-nya. Jadi, bentuk seperti X plus 3 disebut dengan bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Apa itu bentuk aljabar? Oke,
Bentuk aljabar itu suatu bentuk yang memiliki unsur-unsur penyusunannya, antara lain variabel, koefisien, konstanta, faktor, suku sejenis, dan suku tidak sejenis. Oke, mari kita bahas satu-satu. Apa itu variabel? Variabel dapat disebut juga dengan pengubah. Coba perhatikan bentuk aljabar berikut. 2x plus 5y min 3z min 6x plus 4y plus 8. Pada bentuk aljabar tersebut, huruf x, y, dan z disebut variabel atau pengubah. Nah, variabel biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf kecil seperti A, B, C, D, dan Z. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel merupakan lambang pengganti sebuah bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Oke, sekarang kita lanjut pada definisi konstanta, faktor, dan koefisien. Nah, coba perhatikan pada bentuk aljabar berikut, yaitu 2x plus 5y min 3z min 6x plus 4y dan 8. Nah, bilangan 8 pada bentuk aljabar tersebut disebut sebagai konstanta. Jadi, konstanta merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan atau angka dan tidak memuat variabel. Nah, coba perhatikan. Misalkan suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P kali Q, di mana nilai A, P, dan Q merupakan suatu bilangan bulat. Maka P dan Q disebut sebagai faktor dari A. Nah, misalkan kita ambil contoh pada bentuk aljabar di atas, yaitu kita ambil 2x. 2x dapat diuraikan sebagai 2x sama dengan 2 dikali x, atau 2x sama dengan 1 dikali 2x. Nah, jadi faktor-faktor dari 2x atau angka-angka yang membentuk 2x itu ada 1, 2, x, dan 2x. Nah, sehingga koefisien merupakan faktor konstanta pada suatu hasil kali dengan suatu variabel atau konstanta yang melekat pada variabel. Nah, jadi beda ya antara konstanta dengan koefisien. Nah, konstanta itu berdiri sendiri. Jadi, dia tidak terdapat variabel di belakangnya. Sedangkan koefisien itu cirinya dia terdapat variabel di belakangnya. Selanjutnya yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Pada bagian awal atau sebelumnya, kita telah mengenal beberapa bentuk aljabar seperti 2, 2x, min 8, dan sebagainya. Bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan maupun pengurangan disebut dengan suku. Coba perhatikan, di sini terdapat bentuk aljabar yaitu 2x plus 5y min 8. Nah, kita perhatikan. Di sini terdapat 3 suku, yaitu 2x, 5y, dan min 8. Ingat ya, bahwa suku itu dipisahkan
oleh operasi penjumlahan maupun pengurangan. Jadi, bentuk aljabar tersebut terdiri dari 3 suku ya anak-anak. Nah, untuk suku sejenis ataupun tidak sejenis itu dapat kita lihat melalui variabelnya. Misalkan kita punya contoh 5x kuadrat dan 6x kuadrat. Nah, keduanya ini memiliki variabel yaitu x kuadrat. Artinya, keduanya merupakan suku sejenis. Dan contoh yang suku tidak sejenisnya yaitu semisal ada 5x dan 5y. Tentunya keduanya ini bukanlah suku sejenis, tetapi suku tidak sejenis. Karena bisa kalian lihat bahwa variabel pada keduanya yaitu berbeda, yaitu x dan y. Coba perhatikan, aljabar memiliki banyak bentuk berdasarkan sukunya. Pertama, ada yang memiliki satu suku, disebut dengan monomial. Contohnya yaitu 2x, 2x, 5p, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu yang memiliki dua suku, atau disebut dengan binomial. Contohnya yaitu 2x plus 5, 4p min 6q, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu memiliki tiga suku atau trinomial. Contohnya yaitu 4x plus 7y min 3, 2x plus 4x min 3, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu bentuk aljabar yang sukunya lebih dari 3, yaitu disebut dengan polinomial. Seperti contohnya 4x kuadrat 7y 4x kuadrat plus 7y plus 3x min 9 dan sebagainya. Sekarang coba perhatikan pada contoh berikut. Nah, perhatikan bentuk aljabar di bawah ini, yaitu min 6x kuadrat min 2x plus 4. Tentukanlah variabel, konstanta, suku, dan koefisien. Oke, mari kita bahas ya. Ingat ya anak-anak, variabel itu yang merupakan lambang atau huruf yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, pada soal di atas atau pada contoh di atas, variabelnya yaitu x kuadrat dan x. Oke. Nah, kemudian koefisiennya atau kayak konstanta yang melekat pada variabel. Atau secara singkatnya, koefisien itu sebuah angka yang selalu ada atau melekat pada variabel. Nah, dari contoh di atas, koefisiennya yaitu negatif 6 dan negatif 2. Nah, untuk sukunya pada bentuk aljabar tersebut yaitu terdiri dari 3, yaitu negatif 6x kuadrat, negatif 2x, dan 4. Dan konstantanya yaitu positif 4. Oke anak-anak, berikut ada latihan, silahkan kalian kerjakan. Jawaban kalian coba kalian kirim pada kolom komentar di bawah ini. Oke, mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.